Kita boleh bersama-sama beribadah paduan dalam ibadah pada hari ini. Ya, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita renungkan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, firman yang tidak asing untuk jemaat sekalian. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara dan saya simak. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu di dalam Tuhan ada sukacita. Itu temanya. Ya, jemaat Tuhan, pasti setiap kita mau mengalami sukacita. Ya, tidak ada yang mau mengalami kesedihan, atau tidak ada yang mau mengalami hal-hal yang penuh dengan duka. Ya, setiap kita pasti maunya hidup kita itu bahagia. Ya, harapan sederhana kita adalah bahagia. Ya, tidak salah kalau kita memilih bahagia. Apa artinya kalau kita hidup dalam dunia ini kita tidak mengalami kebahagiaan? Pasti setiap kita sangat mendambakan selama hidup dunia ini bisa untuk selalu mengalami kebahagiaan atau sukacita. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman yang telah kita simak tadi, kita sama-sama bisa melihat bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat Filipi pada saat itu tentang cara mereka hidup di dalam perdamaian dan kasih, sekalipun pada saat itu ada perbedaan di antara mereka dalam berbagai hal, dalam berbagai latar belakang apapun itu. Paulus ingin agar mereka, walaupun berbeda latar belakang, berbeda status sosial,
mereka bisa untuk bersama-sama hidup dalam kasih dan damai. Karena dengan demikianlah mereka bisa mengalami sukacita sebagai umat Tuhan. Kalau kita ingin kehidupan kita sebagai umat Tuhan mengalami sukacita, kita hanya bisa menemukannya kalau kita mau bersatu. Karena nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu supaya mereka bisa saling mengasihi satu sama lain dan hidup damai bersama-sama. Dengan demikianlah mereka akan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah memperdebatkan perbedaan apapun yang ada di antara kita. Sama dengan harapan Paulus kepada jemaat Filipi pada saat itu supaya mereka juga tidak memandang perbedaan apapun yang ada di antara mereka, walaupun bisa saja di antara mereka ada selisih paham, ya. Tetapi jangan sampai hal itu dibiarkan berlama-lama sehingga pada akhirnya merusak hubungan mereka satu sama lain. Karena Paulus ingin jemaat Filipi yang ada pada masa itu mempertahankan kesatuan, persatuan dalam kasih persaudaraan sebagai keluarga kerajaan Allah atau sebagai umat yang percaya dalam persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau membagikan 4 poin kita bisa temukan dan bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita sama-sama simak. Saya ingin bagikan ke jemaat sekalian, silakan Rosa. Poin yang pertama, berdiri teguh dan sehati sepikir. Itu menjadi kesimpulan di ayat yang pertama sampai ayat yang 3. Ya. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya pendirian. Pendirian itu harus teguh, dan dengan pendirian yang teguh itulah kita tidak akan gampang diombang-ambingkan dengan pengaruh-pengaruh siapapun yang mau menghancurkan kehidupan rohani kita, yang mau mencoba merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pendirian teguh perlu dimiliki oleh setiap jemaat Filipi pada saat itu. Dan tidak sampai di situ saja, mereka harus sehati sepikir supaya mereka bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, sehingga mereka bisa bersama-sama menghadapi setiap badai persoalan apapun yang sewaktu-waktu kapan saja bisa menyerang persekutuan mereka. Dan ini juga nasihat Tuhan untuk kita sebagai keluarga jemaat GKS Iluku, bahwa kita perlu untuk sama-sama berdiri teguh, sehati sepikir di dalam rencana Tuhan, di dalam tujuan Tuhan. Pastikan bahwa kita mau bersama-sama fokus kepada Tuhan Yesus saja, fokus kepada perkara-perkara Tuhan atas gerejanya yang ada di GKS Iluku ini, sehingga tidak usah lagi kita menjadi orang-orang yang gampang pindah gereja sana sini. Kita sebagai umat Tuhan, kita pandang Kristus, pandang Yesus. Itulah yang bisa membuat kita memiliki pendirian teguh dan tidak usah pusing dengan persoalan apapun yang melanda kehidupan kita dalam bergereja, dalam berjemaat. Sehingga kita sebagai jemaat Kristus, kita kalau mau fokus kepada Tuhan, kita bisa memiliki pendirian yang teguh itu, dan kita bisa untuk bersama-sama sehati sepikir. Karena yang menjadi hal utama, skala prioritas yang kita utamakan adalah kehendak Kristus, kehendak Tuhan Yesus atas persekutuan kita, atas pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja kita ini. Kita perlu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin ada yang coba mengaruhi Bapak Ibu di luar sana dengan ini itu apa segala macam, dengan kata-kata ini itu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya prinsip pendirian teguh, prinsip teguhnya karena saudara Bapak Ibu memandang kepada Kristus, memandang kepada kehendak Tuhan,
Itu yang akan menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu tidak gampang goyah, tidak gampang diombang-ambingkan dengan apapun yang mau mencoba mengganggu kehidupan rohani Bapak Ibu di dalam persekutuan yang ada di gereja kita ini. Jemaat di Filipi dinasihatkan Paulus supaya mereka berdiri teguh dan sehati sepikir, Bapak Ibu, supaya mereka tidak usah gampang diombang-ambingkan dengan hal-hal apapun yang mau menggoncangkan mereka. Itu poin yang pertama. Silakan poin yang kedua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ya, di dalam Tuhanlah kita seharusnya bersukacita. Kebahagiaan yang seharusnya kita alami itu seharusnya kita datang kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melekat dekat, mendekatkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita itu perlu untuk mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan cari kebahagiaan dari hal-hal apapun yang bukan Tuhan. Kata orang, uang itu bisa bikin bahagia, tetapi toh banyak juga orang yang punya banyak uang, hidupnya khawatir. Ya, hidupnya khawatir sewaktu-waktu kalau hartanya ditinggalkan di rumah nanti dirampok atau dicuri atau apa. Ya, uang itu tidak bisa memberikan kepastian bahagia sebenarnya, Bapak Ibu. Orang juga bisa khawatir karena uang. Jadi saya ingin kita sama-sama ayo untuk kita cari kebahagiaan itu di dalam Tuhan saja. Di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Di dalam Tuhan hidup kita damai sejahtera, hidup kita bahagia. Walaupun ada tantangan persoalan yang bertubi-tubi kita alami dalam hidup kita, seharusnya kita terus datang kepada Tuhan, mau semakin dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita demikian, percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan memperoleh sukacita dari Tuhan. Semangat kita bangkit kembali, walaupun kita tidak bisa lepas dan terhindar dari setiap persoalan masalah dalam hidup ini. Yaitu poin yang kedua. Lanjut poin yang ketiga, jangan khawatir dan nyatakan keinginanmu dalam doa. Nah ini, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, apakah sampai saat ini masih ada kekhawatiran dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Khawatir akan hari esok, khawatir akan apa yang Bapak Ibu Saudara makan, atau yang akan Bapak Ibu Saudara membuat Bapak Ibu Saudara khawatir dalam hal ekonomi atau dalam hal apapun, dalam pekerjaan mungkin. Bapak Ibu, kita memang tidak bisa kebal terhadap yang namanya khawatir itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menasihatkan kita, jangan khawatir. Ada Tuhan serta kita. Jangan khawatir, karena ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah kita setia, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita belum bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, tetapi penyertaan Tuhan selalu Tuhan nyatakan kepada kita, orang-orang yang mau selalu dekat kepada Tuhan dan selalu berdoa. Nyatakan keinginanmu dalam doa. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini Bapak Ibu Saudara kendor doanya kepada Tuhan? Atau Bapak Ibu selama ini masih kurang tekun berdoa kepada Tuhan? Firman Tuhan mau menasihatkan kita hari ini, kita nyatakan segala permohonan keinginan kita dalam doa kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pengharapan, Dia sumber berkat. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Karena dengan doa kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nyatakan segala keinginan Bapak Ibu Saudara dalam doa. Setiap persoalan apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, mungkin Bapak Ibu ada yang masih sungkan sampaikan kepada saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih nyaman sampaikan kepada pendeta di luar sana, siapapun itu, ya silakan saja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangun doa pribadi dengan Tuhan, mulai dari diri kita sendiri dulu.
doa secara pribadi sendiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita perlu untuk tingkatkan itu dalam kehidupan rohani kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sadar kita lemah, kalau kita sadar kita ini rapuh, kalau kita sadar kita itu terbatas, maka kita perlu selalu berdoa kepada Tuhan, menyatakan keinginan harapan kita kepada Tuhan dalam doa. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu? Berdoalah kepada Tuhan, nyatakanlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang berkumpul dengan hal apapun, mungkin ada yang belum Bapak Ibu dapatkan atau terima di dalam kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Ibu, doa terus sampai Tuhan kabulkan. Kita berdoa itu sama dengan artinya kita pun mengatur hati Tuhan Bapak Ibu. Tetapi tidak sia-sia. Kita mengetuk pintu kepada sang pemilik pintu kehidupan yang pasti, dan Dia pasti mau bukakan pintu itu untuk kita, karena Dia Tuhan yang murah hati. Makanya sangat tepat kalau kita berdoa kepada Tuhan kalau kita sedang bertemu dalam hal apapun di dalam kehidupan kita. Lanjut rasa poin yang keempat, pikirkan dan lakukanlah semua yang baik dan benar. Itu kesimpulan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ya Bapak Ibu Saudara, ayat 8 sampai ayat 9 di situ jelas menyatakan kepada kita tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang bisa kita pikirkan untuk pikiran kita, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Kita perlu mengisi pikiran kita ini dengan hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun iman kerohanian kita kepada Tuhan, daripada kita dengar gosip, daripada kita dengar berita-berita apapun yang saat ini bisa menggoncangkan kita atau menakut-nakuti kita. Terlalu banyak berita-berita yang menakut-nakuti. Terkadang ada berita bohong, ada berita yang benar yang ada di sekitar kita lewat bahasa-bahasa apapun itu, dari mulut ke mulut, bisa juga lewat media sosial atau lewat media elektronik. Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah kita gunakan telinga kita ini untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan mendengar firman, iman kita dikuatkan. Hidup kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan serta damai sejahtera kalau kita selalu mau dengar firman Tuhan dan mau mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, kita isi kehidupan rohani kita ini dengan hal-hal yang baik. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita. Apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan, apa yang kita sudah terima dari firman Tuhan, apa yang kita sudah dengar dan kita lihat dari firman Tuhan, jangan lupa untuk kita juga lakukan dalam hidup kita. Itulah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik dan benar yang sesuai kehendak Tuhan. Itu fokus utama kita Bapak Ibu Saudara. Tidak usah lihat kiri kanan, depan belakang kita. Kalau di sekitar kita masih ada orang-orang yang jatuh bangun mengikut Tuhan, kita nggak usah melihat mereka. Kita perlu evaluasi diri kita sendiri, apakah kita sendiri ini secara pribadi sudah selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Apakah selama ini kita sudah bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Yang paling penting, kita sebagai anak Tuhan terus bangun kepribadian kita sebagai anak Tuhan. Ya.
Paulus katakan dalam ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, Paulus pribadi yang memberikan keteladanan kepada jemaat Tuhan, baik jemaat di Filipi, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, jemaat dimanapun, lewat kehidupan pribadinya yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, dan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga Paulus katakan, apa yang kamu tahu, yang sudah kamu terima daripadaku, lakukan itu. Artinya bahwa Paulus ingin agar jemaat Filipi pada saat itu pun bisa meneladani dia. Tidak sampai di Paulus saja, pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, dia menjadi pribadi yang utama untuk kita teladani juga, Bapak Ibu Saudara. Dia juga pribadi yang baik, pribadi yang taat kepada Allah Bapa. Kalau dia setia taat kepada Allah Bapa, begitu juga kita sebagai anak Tuhan, kita juga taat kepada Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah bagian kita sebagai anak Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, saya kena percaya kita pasti mengalami sukacita yang indah di dalam Tuhan. Ini 4 poin yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Kiranya kita selalu berusaha untuk secara pribadi membangun kehidupan yang semakin lebih dekat dengan Tuhan, dan kita mau untuk melakukan semua yang benar, yang baik, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh sama-sama kami terima dan kami boleh pelajari pada saat pagi hari ini, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sukacita yang indah, sukacita yang sempurna hanyalah di dalam Engkau saja. Dan Engkau telah mengajarkan kami lewat firman-Mu ini bagaimana kami bisa membangun kehidupan pribadi kami semakin lebih dekat kepadamu. Dan juga firman-Mu menasihatkan kami selalu memikirkan hal-hal yang Tuhan inginkan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dan tolong kami ya Tuhan, agar kami mempunyai pendirian yang teguh, karena iman pengharapan yang selalu kepada Tuhan Yesus saja yang menjadi alasan kami hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Ya Tuhan, kiranya Kau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam loh kami masing-masing, dalam loh hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu melekat dan menguasai hidup kami sepanjang hidup kami hari lepas hari. Mendoakan ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat